Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah hari ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang konsep norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di masyarakat. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri ataupun terpisah dari kelompok manusia yang lainnya. Nah, kemudian dalam masyarakat itu ada berbagai macam golongan dan aliran. Nah, walaupun begitu, golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Nah, agar mengakomodir semua kepentingan yang ada di masyarakat, maka diperlukannya sebuah aturan. Nah, aturan ini yang disebut dengan norma. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, selanjutnya norma atau kaidah ini dikenal dengan pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Meliputi apa saja? Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, norma kesusilaan adalah norma peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Kemudian contohnya, 1. Tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal, diakui sebagai milik sendiri, tapi harus dikembalikan kepada orang yang punyanya. Kemudian, tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, 1. Berkata sopan kepada orang tua. 2. Menggunakan tangan kanan menunjuk sesuatu. Kemudian makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu disebut dengan norma kesopanan. Yang selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi sumbernya itu dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, contohnya yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci agama masing-masing. Karena di Indonesia itu yang diakui agama itu ada 6. Jadi sesuai dengan kepercayaan dari agama masing-masing. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Kemudian, apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Nah, keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak berlakukan secara sewenang-wenang. Norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Nah, kemudian
Ada fungsi norma sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma itu dijadikan sebagai pedoman untuk bergaul di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi anggota masyarakat tidak saling bertengkar karena adanya perbedaan-perbedaan, tapi dapat diatur dengan menggunakan norma. Kemudian sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian perilaku yang seperti apa sih yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara satu, sikap patuh akan munculnya pertama kali dalam diri apabila sudah menjadi kesadaran. Nah, jadi kesadaran terhadap kepatuhan ini bukan karena takut, bukan karena takut dihukum gitu ya atau mendapatkan sanksi, tapi karena adanya kesadaran. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat ke sekolah. Kemudian budaya tertib, membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalkan mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang selanjutnya, budaya bersih, sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Jadi budaya bersih itu bukan cuma bersih-bersih sampah, tapi budaya bersih ini adalah maksudnya kita harus selalu berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak mencontek ketika ulangan. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.